Assalamualaikum. Pada kesempatan ini kita akan membahas suatu tema yang berjudul kesabaran. Nah, telah kita ketahui juga bahwasanya kesabaran itu merupakan suatu sifat atau yang berasal daripada kata sabar. Kata sabar ini dapat diartikan menjadi suatu definisi yang dimana untuk menghadapi daripada rasa amarah, kekesalan, atau kekecewaan yang telah dihadapi terhadap rasa sakit-sakit selama ini. Sehingga kesabaran ini juga terdapat pada surah Al-Baqarah yang berbunyi yaitu A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasta'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'as-sabirin. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, jadikanlah salatmu dan sabarmu sebagai penolongmu. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Dalam hal ini juga dapat kita ketahui bahwasanya kita harus memiliki suatu sifat yang itu sabar, yaitu sabar. Sehingga dalam hal ini kita bisa mengetahui bahwasanya sabar itu memiliki beberapa fungsi. Di antaranya yaitu satu, sabar untuk menghadapi daripada rasa amarah. Nah, rasa amarah ini merupakan suatu hal yang tidak kita ketahui bahwasanya dari mana asal-usul amarah tersebut. Sehingga hal untuk mengatasi suatu hal tersebut tidak terjadi, maka kita harus bersabar. Yang kedua yaitu sabar harus menghadapi daripada rasa kecewa. Seringkali kita mengetahui bahwasanya sabar itu merupakan daripada hal-hal yang kecewa. Terutama kita menginginkan sesuatu, akan tetapi sesuatu tersebut tidak tercapai, sehingga timbullah dalam hati kita rasa kecewa. Nah, dari hal tersebut kita mengetahui bahwasanya kita harus bersabar. Yang ketiga yaitu sabar daripada rasa yang menyakiti kita, di mana kita seringkali mendapati hal-hal yang tidak sesuai yang kita inginkan, sehingga kita harus bersabar dalam menghadapi hal tersebut. Hal ini juga kita bisa mengetahui bahwasanya sabar itu terjadi pada Nabi Ayub alaihissalam, di mana kita mengetahui bersama bahwasanya Nabi Ayub tersebut merupakan suatu nabi yang sabar. Di sini juga kita mengetahui kesabaran beliau yaitu ketika beliau menghadapi suatu cobaan di mana beliau mengalami penyakit kusta. Nah, dari penyakit ini kita mengetahui bahwasanya Nabi Ayub itu merupakan suatu nabi yang sangat sabar. Bertahun-tahun beliau mengalami penyakit tersebut, akan tetapi beliau bisa menghadapinya sampai beliau diberikan mukjizat untuk sembuh kembali. Yang dimana juga sabar ini memiliki beberapa manfaat, diantaranya yaitu untuk menimbulkan daripada namanya pikiran-pikiran positif. Nah, dari sabar ini kita bisa berpikir secara positif. Yang dulunya kita menganggap bahwasanya setiap hal tersebut sangat tidak sesuai yang kita inginkan. Akan tetapi, karena kita sering sabar dan mengetahui apa yang terjadi tersebut belum tentu baik dan tidak baiknya terhadap kita, sehingga kita bisa membuahkan apa yang terjadi tersebut. Nah, adapun manfaat yang kedua daripada sabar yaitu kita mengetahui juga bahwasanya sabar tersebut bisa menjadikan kita untuk bersosialisasi secara baik dan tidak menganggap bahwasanya seseorang tersebut belum tentu buruk, sehingga kita mengetahui bahwasanya tidak setiap orang tersebut yang kita anggap buruk belum tentu buruk, yang baik belum tentu baik. Nah, dari hal ini kita mengetahui bahwasanya kita tidak mengetahui sifat orang tersebut sebelum dia berkata. Yang ketiga yaitu kita bisa mengetahui apa-apa yang menyebabkan rasa amarah tersebut, dari mana hal tersebut terjadi. Dengan bersabar kita mengetahui bahwasanya terjadinya amarah tersebut tidak lain tidak bukan itu karena kurangnya kontroversi dari diri kita dan kesadaran kita. Adapun cara-cara untuk meningkatkan kesabaran yaitu kita satu dengan membaca. Maksudnya di sini kita membaca itu bukan sekedar membaca buku, akan tetapi kita bisa membaca Al-Qur'an, bisa membaca sholawat, bisa membaca istighfar. Nah, dari membaca ini kita bisa mengetahuinya bahwasanya kita bisa tenang dan mengetahui dari mana hati-hati tersebut bisa timbul rasa-rasa marah tersebut dan mengecewakan tersebut, sehingga bisa menimbulkan hati kita
terlalu untuk menyakiti orang. Nah, yang ketiga yaitu kita bisa beruduk. Yang dimana pula kita mengetahui bahwasanya sabar itu bisa bertahap. Yang terutama ketika seseorang bersabar dalam keadaan berdiri, maka dia diharuskan duduk, dan jika duduk, dia diharuskan beruduk. Nah, dari tahap-tahap ini bisa menghilangkan daripada rasa amarah tersebut. Nah, yang ketiga yaitu meditasi. Nah, kita ketahui bahwasanya keuntungan dan kegunaan meditasi tersebut tidak hanya untuk membersihkan rohani saja, akan tetapi untuk melatih kita bagaimana caranya untuk berbaik sangka dan tidak menganggap bahwasanya orang tersebut tidak buruk ataupun tidak baik. Nah, daripada hal ini kita mengetahui bahwasanya sabar tersebut sangatlah butuh dalam kehidupan kita. Sehingga untuk menjadi baik kita diperlukan memiliki salah satu sifat yaitu sabar. Daripada sekian daripada video saya ini, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Next.